Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau juga selamat malam anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan Ibu. Di sini Ibu ingin memberikan video pembelajaran untuk pertemuan di hari Rabu dan akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu nilai optimum menggunakan metode garis lidik. Langsung saja akan Ibu mulai menjelaskan. Diawali dengan topik yang kita pelajari adalah menentukan nilai optimum berupa nilai maksimum atau nilai minimum menggunakan metode garis lidik. Sehingga tujuan pembelajarannya adalah anak-anak dapat menentukan nilai optimum dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel menggunakan metode garis lidik. Nah, seperti biasa, Ibu ingin sekali lagi mengajak anak-anak jangan sampai melupakan materi program linier dua variabel karena materi ini juga akan digunakan kembali pada nilai optimum menggunakan metode garis lidik. Program linier adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi atau optimum berupa nilai maksimum atau nilai minimum linier. Masalah program linier dua variabel adalah menentukan nilai X dan Y yang memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi tujuan atau objektif dengan bentuk f x, y sama dengan C1X ditambah C2Y. Dengan kendala-kendala sebagai berikut, kemudian ditambah dengan kendala non-negatifnya sebagai berikut. Ibu tidak jelaskan kembali karena sebelumnya sudah dijelaskan. Tetapi sekali lagi ingin mengingatkan jangan sampai melupakan materi program linier dua variabel. Dan jika masih ada yang tidak dipahami, silakan diperdalam, gitu ya. Kemudian masalah kontekstual program linier dua variabel yang Ibu berikan masih sama dengan yang Ibu sudah jelaskan pada metode titik pojok. Karena nantinya akan kita bandingkan, gitu ya. Penjelasannya nanti di akhir. Kita awali dulu dengan metode garis lidik. Dalam menentukan nilai optimum suatu fungsi tujuan dari suatu masalah program linier, yang menggunakan metode garis lidik, terdapat cara-cara atau langkah-langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melukis daerah himpunan penyelesaian dari kendala dalam suatu masalah program linier. Masih sama dengan metode titik pojok, pertama-tama dilukis dahulu daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah membuat garis AX ditambah BY sama dengan K, di mana AX ditambah BY ini merupakan fungsi tujuan atau objektif sebetulnya. Untuk mempermudah, kita dapat mengambil nilai K ini sama dengan A dikali B. Langkah selanjutnya adalah kita buat kembali garis-garis AX ditambah BY sama dengan K. Ini garis lainnya. Atau bisa juga untuk K-nya ini diambil berbeda dari yang langkah 2, sehingga garisnya nantinya akan sejajar dengan garis yang dibuat pada langkah kedua. Selain membuat K yang berbeda, garis AX ditambah BY sama dengan K pada langkah kedua ini bisa juga kalian geser saja entah ke kiri atau ke kanan bergantung pada hal yang ditanyakan dalam masalah gitu. Nanti akan Ibu jelaskan menggunakan contoh soal.
Kemudian yang menjadi perhatian adalah jika AX ditambah BY sama dengan K1, garis paling kiri pada daerah penyelesaian yang memiliki titik X1, Y1, maka K1 sama dengan AX1 ditambah BY1 merupakan nilai minimum. Jadi dia setelah kalian mendapatkan daerah himpunan penyelesaiannya, kalian analisis kembali. Kalau garis selidik itu berada di dekat titik asal, maka benar itu nilai minimum. Tetapi kalau dia di ujung dari titik asal paling tinggi, itu merupakan nilai maksimum. Mungkin cukup sulit untuk membayangkannya dari langkah-langkah. Ibu akan langsung ke contoh soal. Contoh soal yang dipakai sama juga dengan yang dipakai pada metode titik pojok. Tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif f(x, y) sama dengan 4x ditambah 5y yang memenuhi sistem pertidaksamaan 2x ditambah y kurang dari sama dengan 10, x ditambah 3y kurang dari sama dengan 15, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya masih sama dengan metode titik pojok. Yang harus dituliskan adalah fungsi kendala dan fungsi tujuan atau objektifnya terlebih dahulu. Ibu tidak jelaskan karena ini sama. Kendala yang didapat adalah 2x ditambah y kurang dari sama dengan 10, x ditambah 3y kurang dari sama dengan 15, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Jangan lupa untuk menuliskan kurung awal. Sedangkan fungsi tujuan atau objektif memaksimumkan f(x, y) sama dengan 4x ditambah 5. Langkah pertamanya tadi adalah melukis grafik dari daerah himpunan penyelesaian dari kendala-kendala yang diketahui. Masih sama dari yang metode untuk titik pojok, menggambar grafik atau garis dari setiap kendala yang ada. Untuk kendala pertama, 2x tambah y kurang dari sama dengan 10 dirubah menjadi persamaan, didapatkan 2 titik, kemudian ditarik garis. Begitu juga dengan kendala lainnya. Sehingga diperoleh grafik daerah himpunan penyelesaian. Ini sama daerahnya, seperti yang ada pada di titik pojok, karena soalnya sama. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat garis AX ditambah BY sama dengan K. Nah, untuk mempermudah, anak-anak bisa saja mengambil atau memilih nilai K ini sama dengan A dikali B. Gitu ya. f(x, y) sama dengan 4x ditambah 5y. Ini merupakan fungsi tujuan. Jika kita analisis, maka A itu sama dengan 4, B itu sama dengan 5. Ya tidak? Karena sekali lagi AX ditambah BY ini merupakan fungsi tujuan. Kemudian kita buat garis selidik yang pertama, di mana kita sebutnya sebagai G1, garis 1. Maka G1 adalah 4x ditambah 5y sama dengan K. Kita memilihkannya tadi sama dengan A dikali B. A dikali B, 4 dikali 5 hasilnya 20. Sehingga garis 1 adalah 4x ditambah 5y sama dengan 20. Nah, dari persamaan garis ini, untuk dibuat garis pada daerah himpunan penyelesaian, seperti biasa, mencari titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Sehingga didapatkan 2 titik, yaitu 0,4 dan 5,0. Dari 2 titik ini, silakan digambar sebuah garis, ditarik sebuah garis. Pada gambar ini, garis yang dimaksud 4x ditambah 5y sama dengan 20 adalah garis yang berwarna kuning. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah membuat garis-garis lainnya dari AX ditambah BY sama dengan K.
Bisa dengan cara mengambil K yang berbeda, misalkan kalian ingin K-nya sebut saja sembarang 100. Nah, nanti tinggal menentukan saja dari fungsi objektif 4x ditambah 5y sama dengan 100, x yang memenuhi dan y yang memenuhi berapa, lalu dibuat suatu garis gitu. Atau bisa juga menggambar garis tadi yang 4x tambah 5y sama dengan 20, bisa ke kiri atau ke kanan. Bisa ke kiri atau ke kanan. Nah, agar menjawab pertanyaan, bagaimana menggeser yang tepat? Tadi pada soal yang ditanyakan adalah nilai maksimumnya. Nilai maksimum. Sekarang kita perhatikan dulu daerah penyelesaian yang berwarna putih bersih ini. Untuk nilai maksimum, jelas ya, yang paling ujung, yang paling atas, ini merupakan nilai maksimum. Titik yang berada di sini, dengan titik yang berada di sini, jelas nanti kalau disubstitusikan ke dalam fungsi tujuan, titik-titik yang disinilah yang nilainya jauh lebih besar. Maka untuk maksimum, dia untuk kasus ini digeser ke kanan. Sehingga untuk grafik ini, dalam mencari nilai maksimumnya, kita geser ke kanan. Sampai mana menggesernya? Kita perhatikan lagi. Kita analisis 3 titik yang ada di daerah penyelesaian ini. Ada titik A, B, dan C. Kita lihat, apakah titik A terlewati oleh garis kuning ini? Apakah titik B terlewati oleh garis kuning ini? Apakah titik C terlewati? Titik C terlewati ya. Dia tepat dengan garis kuning. Coba kita geser. Nah, titik A, titik B, dan titik C sama-sama terlewati ya. Tetapi, sekali lagi, yang dicari adalah nilai maksimum. Berarti yang paling atas, yang paling ujung dari titik asal daerah pertimbangan penyelesaian. Maka, yang terpilih adalah titik B. Karena dia paling ujung. Karena yang ditanyakan nilai maksimum. Sekali lagi, karena pada soal diminta menentukan nilai maksimum, maka pilihlah garis yang paling jauh dari titik asal dan tetap berada pada daerah penyelesaian. Garis yang paling jauh dari titik asal dan berada pada daerah penyelesaian. Sehingga diperoleh nilai maksimumnya yaitu F3,4 sama dengan 32. Jadi, nilai maksimum dari fungsi objektif f(x, y) sama dengan 4x ditambah 5 yang memenuhi sistem pertidaksamaan 2x ditambah y kurang dari sama dengan 10, x ditambah 3y kurang dari sama dengan 15, x lebih dari sama dengan 10, 0, y lebih dari sama dengan 0 dicapai pada titik 3,4 dengan nilai maksimum 32. Demikian untuk soal pertama. Kita lanjutkan dengan soal masalah kontekstual program linear 2 variabel. Untuk mengingat kembali soalnya seperti apa, Ibu bacakan kembali. Suatu pabrik farmasi menghasilkan 2 jenis kapsul obat flu yang diberi nama Fluin dan Fluon. Dan tiap-tiap kapsul memuat 3 unsur utama dengan kadar kandungan sebagai berikut. Tabel kandungan unsur dalam satuan grain. Kapsul fluin mengandung 2 grain aspirin. Kapsul fluon mengandung 1 grain aspirin. Kapsul fluin mengandung 5 grain bikarbonat. Kapsul fluon mengandung 8 grain bikarbonat. Kapsul fluin mengandung 1 grain kodein. Kapsul fluon mengandung 6 grain kodein. Nah, kemudian yang diketahui selanjutnya adalah kendalanya. Kendalanya seorang pasien yang sedang sakit flu. Dia
ingin sembuh dalam waktu 3 hari. Agar bisa sembuh, dia diwajibkan untuk minimal menelan 12 grain aspirin, 74 grain bikarbonat, dan 24 grain kodein. Nah, sedangkan harga dari satu kapsul fluin adalah Rp500 dan harga dari satu kapsul fluon adalah Rp600. Rencananya dia ingin sembuh gitu. Sehingga perlu diketahui berapakah sih banyaknya kapsul fluin dan banyaknya kapsul fluon yang harus dia beli, tetapi dia ingin biaya pembeliannya seminimal mungkin. Sehingga dari masalah kontekstual tersebut perlu kita misalkan terlebih dahulu. Yang dimisalkan adalah sama dengan yang ada pada titik pojok, masih sama, X-nya adalah banyaknya kapsul fluin, Y-nya adalah banyaknya kapsul fluon. Kemudian model matematika dari masalah programming liarnya adalah fungsi kendala. 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 12. Ya, untuk unsur aspirin 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 12. Bikarbonat 5X ditambah 8Y lebih dari sama dengan 74. X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 24. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Di mana X, Y merupakan elemen himpunan bilangan bulat. Karena tidak ada kapsul 1,5, 2,7, dan seterusnya. Dia bilangan bulat 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jangan lupa juga untuk menuliskan kurung kerawang. Dan fungsi tujuan atau objektifnya meminimumkan dari biaya pembelian obat, yaitu 500X ditambah 600Y. Bisa disederhanakan menjadi 5X ditambah 6Y. Nah, langkah yang pertama adalah melukis daerah himpunan penyelesaian dari kendala dalam suatu masalah program linear. Daerah penyelesaian yang dilukis ini sama ya dengan yang sebelumnya Ibu jelaskan dalam metode titik pojok. Didapatkan daerah penyelesaian sebagai berikut. Tadi terdapat 3 kendala, sehingga terdapat 3 garis yang berwarna kuning, hijau, dan merah. Seperti gambar berikut. Kemudian untuk menentukan daerah penyelesaiannya, sekali lagi lihatlah tanda pada setiap kendala. Di sini tanda dari setiap kendala adalah lebih dari sama dengan. Maka yang merupakan daerah penyelesaiannya adalah yang di sebelah kanan atau di atas dari garis itu. Yang merah ini yang merupakan daerah penyelesaiannya adalah yang di sebelah kanan merah. Ya tidak. Kemudian yang hijau di sebelah kanan hijau, dan yang kuning di sebelah kanan kuning. Sehingga dari setiap kendala yang berlaku, juga terkait kendala non negatif, Y lebih dari sama dengan 0, maka yang daerah penyelesaian yang di sini, X lebih dari 0, maka daerah penyelesaian yang di sebelah sini, dari setiap kendala yang berlaku, dipenuhi daerah penyelesaian adalah yang berwarna putih ini. Ya. Bagi yang belum bisa menentukan daerah penyelesaian, silahkan untuk banyak berlatih dan melihat contoh-contoh soal. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat garis AX ditambah BY sama dengan K. Sekali lagi, AX ditambah BY ini merupakan fungsi tujuan atau objektif. Nah, untuk mempermudahnya, kita dapat memilih K, nilai K itu sama dengan A dikali B. Jika tadi fungsi tujuan atau objektifnya adalah 5X ditambah 6Y, maka A sama dengan 5 dan B sama dengan 6. Jika dibuat garis selidik pertama, artinya G1 sama dengan G1 adalah 5X ditambah 6Y sama dengan K. Kita pilih K sama dengan A dikali B, maka 5 dikali 6 sama dengan 30. Diperoleh garis 1 adalah 5X ditambah 6Y sama dengan 30. Dari garis ini, kita menggambar, dari persamaan garis ini, kita menggambar garisnya dengan cara menentukan titik potong dengan sumbu X dan Y-nya.
Diperoleh dua titik yaitu 0,5 dan 6,0. Langsung saja digambarkan pada daerah penyelesaian tadi. Pada gambar ini, Ibu mewarnainya dengan warna merah. Garis merah ini merupakan garis 5x ditambah 6y sama dengan 30. Nah, kalau sudah membuat satu garis, anak-anak bisa membuat garis AX ditambah BY sama dengan K dengan mengambil nilai K yang berbeda. Contohnya misalkan tadi 30, bisa dipilih 120, 200, dan sebagainya. Bebas saja, asal dari K ini nanti ditentukan bisa untuk X dan Y-nya yang memenuhi lalu dibuat garis. Dan setiap garis AX ditambah BY K berapapun nanti akan sejajar dengan garis yang ada di langkah kedua, begitu. Tapi Ibu ingin menjelaskan dengan cara menggeser garis AX ditambah BY sama dengan K, baik ke kiri atau ke kanan. Karena tadi soalnya adalah meminimumkan, sedangkan daerah penyelesaian ini dia tak hingga ya, gitu. Jadi yang minimum itu adalah yang di pojok-pojok sebelah sini. Maka jika kita analisis garis merah ini, garis satu digeser ke arah kemana yuk? Ke arah kanan ya. Nah, untuk menentukan nilai minimum maka dicarilah titik yang dilewati pertama kali oleh garis satu ini, garis berwarna merah. Dan dari titik A, B, C, dan D yang pertama kali dilewati oleh garis satu atau garis merah ini adalah titik B. Sehingga nilai minimumnya adalah 2,8. Sekali lagi, karena kita ingin menentukan nilai minimum fungsi, maka garis 5x ditambah 6y sama dengan 30 untuk kasus ini digeser ke atas, ke kanan. Digeser ke kanan atau ke atas. Hingga ditemukan nilai minimum fungsi yaitu pada titik 2,8. Disubstitusikan ke dalam fungsi tujuan, diperoleh. Jadi, agar seorang pasien sembuh, diharuskan mengkonsumsi 2 kapsul fluin dan 8 kapsul fluon dengan biaya 5.800. Jadi, agar seorang pasien sembuh diharuskan mengkonsumsi 2 kapsul fluin dan 8 kapsul fluon dengan biaya pembelian 5.800. Nah, demikian anak-anak untuk penjelasan ataupun pengantar Ibu agar bisa kalian pelajari lebih dulu sebelum pertemuan besok Rabu karena kita akan kembali seperti hari Selasa. Kita akan selama kelas akan mencoba berdiskusi terkait satu soal contoh masalah kontekstual yang nanti akan Ibu berikan pada lembar LKPD. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.